Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Al-Bajuri mengatakan, وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ طَيِّبَ الرَّائِحَةِ وَإِنْ لَمْ يَمُسَّ طَيِّبًا atau طِيبًا. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wangi. Tubuh beliau itu memang wangi tanpa harus menggunakan minyak wangi. Sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang sahih. Lakinnahu kana yasta'milu at-tiba ziyadatan fi tibi raihati. Lalu kenapa beliau menggunakan minyak wangi? Untuk menambahkan kewangian di atas kewangian. Kewangian yang bawaan dari tubuh beliau dan wangi dari ciptaan Allah yang lainnya berupa minyak wangi. Dan juga pastinya agar memberikan contoh, memberikan pelajaran dan sunnah kepada umatnya agar juga menggunakan wewangian. Itu yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bajuri rahimahullah. Kemudian beliau berkata, faidatun, ada sebuah faidah, yata'akkadu at-tibu lirrijali fi nahwi yaumil jumu'ati wal 'idain wa 'inda al-ihrami wa huduri al-jama'ati wal mahafili wa qira'ati al-Qur'ani wal 'ilmi wal dhikri ويتأكد لكل من الرجال والمرأة عند المباشرة فإنه من حسن المعاشرة. Kata beliau, minyak wangi itu sunnah. Menggunakan minyak wangi itu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita tiru dan kita amalkan. Dan kesunnahannya kian bertambah, kian dianjurkan untuk diamalkan dikala untuk laki-laki, ya, untuk laki-laki sekali lagi di hari Jumat. Artinya kalau kita minyak wangi biasa beberapa semprotan, misalkan 1 kali atau 3 kali, dibuatlah 5 kali di hari Jumat. Di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu juga dianjurkan. Wa 'indal ihram, sebelum menggunakan pakaian ihram. Kalau sudah pakai pakaian ihram kan dilarang menggunakan minyak wangi. Nah, sebelumnya, karena kita akan melakukan proses umroh atau haji yang cukup lama, maka gunakanlah minyak wangi yang maksimal sebelum menggunakan pakaian ihram. Wa huduril jamaah, ketika berkumpul-kumpul dengan jamaah, dengan banyak orang. Wal mahafil, di tempat-tempat kerumunan, keramaian, tempat pesta. Begitu juga saat mau membaca Al-Quran, ya walaupun sendirian. Begitu juga saat menghadiri majelis ilmu atau membaca zikir, membaca buku walaupun sendirian, dianjurkan untuk meningkatkan minyak wangi. Ya, saya sendiri pribadi misalkan kalau lagi baca buku, ya, atau sedang di majelis, ya kita gunakan begini, ya. Kemudian kita itu akan menambah kecerdasan, menambah konsentrasi. Ya, kata Imam Syafi'i, saya itu menggunakan minyak wangi karena akan menambahkan keindahan, juga menambahkan kecerdasan. Ya, itu berminyak wangi. Makanya kalau kita di majelis-majelis, misalkan terutama majelis habaib, majelis para kiai yang di sana membacakan al-burdah atau diyaul lami, pujian-pujian kepada Rasulullah, ketika sudah sampai pada mahallul qiyam, sallallahu ala Muhammad marhaban, sallallahu alaihi wasallam marhaban, dan seterusnya. Biasanya ada yang keliling memberikan minyak wangi. Itu juga bagian dari sunnah yang sangat dianjurkan, karena saat itu sedang berkumpul dengan banyak orang, agar memberikan pesan umat Nabi Muhammad adalah umat yang wangi, umat yang suka keindahan, seperti halnya nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yata'akkadu likulli minar rijal. Nah, sangat juga ditegaskan, dianjurkan untuk menggunakan minyak wangi bagi laki-laki dan perempuan. Nah, ini bagi laki-laki dan perempuan ketika ingin berhubungan.
Nah, itu dianjurkan suami jangan ketika keluar ke kantor, tempat kerja pakai minyak wangi, begitu sama istrinya berkeringat, bau, jangan. Begitu juga dengan para wanita. Ya, kalau keluar rumah jangan menggunakan minyak wangi yang sampai membuat orang itu ya terkesima. Ya, kemudian memalingkan pandangan-pandangan mereka kepada wanita, itu haram hukumnya. Ya, wanita ya cukup tidak bau saja, artinya ya sesederhana saja di luar rumah. Tapi kalau di rumah sama suami, apalagi mau berhubungan, maka sangat dianjurkan untuk menggunakan minyak wangi, terutama minyak wangi yang disukai oleh suaminya. Begitu juga dengan sang suami menggunakan minyak wangi yang disukai oleh istrinya. Itu sangat dianjurkan dan itu sunnah. Subhanallah, indahnya agama kita, indahnya ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai di perkara yang sifatnya privat itu pun ada ajaran dan ada anjuran keindahan yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menambah keromantisan, untuk menambah ya keindahan dalam rumah tangga. محمد صلى الله عليه وسلم.